Bab 876. Penghancur alam semesta. Kingston Jiang memandang seni bela diri yang terekam di dinding batu dengan sungguh-sungguh. Seni bela diri dibagi menjadi bagian atas dan bawah. Bagian atas adalah metode mental kekuatan batin, yang merupakan garis besar. Seni bela diri ini disebut jurus Qian Kun. Qian untuk langit, Kun untuk bumi. Jurus Qian Kun juga dikenal sebagai jurus langit bumi. Dengan berlatih jurus langit bumi, dapat mengolah dua energi positif dan negatif yaitu energi langit dan bumi, yaitu kedua energi Qi saling melengkapi dan menjadi satu. Kingston Jiang melihat seni bela diri yang terukir di dinding batu dengan sungguh-sungguh. Tapi ini terlalu esoteris. Dia hanya bisa memahami pengantar sederhana di depan, dan dia tidak bisa memahami yang terakhir sama sekali. Bukannya dia tidak mengerti, tetapi pencapaian seni bela dirinya belum mencapai tingkat ini, dan belum mencapai persyaratan untuk mengolah jurus langit bumi. Menurut dugaan Kingston Jiang, jika ingin mengolah dua Qi langit bumi, maka harus menembus alam 9. Pencapaian seni bela diri ini sangat tinggi. Setelah Kingston Jiang mempelajari bagian depan, dia lanjut ke bagian belakang. Ada lebih banyak seni bela diri yang tercatat di bagian belakang. Ilmu pedang penyatuan langit bumi. Telapak tangan gejolak energi alam semesta. Teknik pengendara angin semesta. Tendangan penghancur gunung semesta. Penghancur alam semesta. Seni bela diri ini mencakup segalanya. Hal yang paling menakutkan adalah penghancur alam semesta. Namun, itu terlalu esoteris dan Kingston Jiang juga tidak bisa memahaminya. Senior, apa yang telah kamu pelajari? Kingston Jiang menulis di tanah. Pria aneh yang sedang mempelajari jurus Sangking berhenti, dan menulis sebuah paragraf di tanah. Selama ini aku hanya berkultivasi energi bumi dan belum berhasil berkultivasi energi langit. Untuk seni bela diri lainnya, aku hanya belajar sedikit. Selama di pulau ini, aku kebanyakan tidur, dan aku malas berlatih. Lalu senior telah melangkah ke alam 9. Ketika aku datang membantai naga, aku di puncak anak tangga surga ke-9. Setelah 300 tahun di pulau ini, aku melangkah ke alam 9. Apa? Kingston Jiang keluar dengan kaget. Di tanah tertulis, butuh waktu 300 tahun dari puncak anak tangga surga ke-9 ke alam 9. Ini hanya perhitungan kasar. Pria aneh berbulu itu menulis, pada awalnya, aku masih menghitung waktu, tetapi seiring berjalannya waktu, aku tidak repot-repot menghitungnya. Pokoknya, aku tidak bisa mati, lewati saja setiap harinya. Apakah senior tidak berencana untuk pergi? Aku memikirkannya, mencobanya beberapa kali, tetapi terlalu sulit untuk kembali dari lautan ini, jadi aku tinggal di sini. Kingston Jiang menemukan jurus langit bumi di pulau ini, dia juga mengambil kesempatan ini untuk bertanya kepada senior di pulau ini. Melalui komunikasi, dia tahu nama orang ini. Namanya Hamaru. Dia bertanya pada Hamaru jurus langit bumi. Pada saat ini, negara Dacia. Klutang juga menelan darah Phoenix yang dipersembahkan oleh Raja Lanling. Setelah menelan darah Phoenix, darahnya sepenuhnya memulihkan kemampuan untuk beregenerasi, dan darahnya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, yang tidak dapat diserap tidak peduli bagaimana itu diserap. Dia menyerap dengan cepat. Keterampilannya juga meningkat pesat. Dan rambut putihnya perlahan berubah menjadi hitam, dan kulitnya menjadi lebih cerah, seperti berminyak. Klutang sedang berlatih. Ada panggilan. Klutang berhenti, memandang Marco Jiang yang muncul di hadapannya, mau tidak mau berdiri, dan berteriak, "Kakek." Marco Jiang datang dan berkata, besok adalah hari di mana Sky akan memanggil petarung dunia. Sekarang petarung dunia telah pergi ke Gunung 6 Kaisar. Kalau perkiraku benar, Sky ingin menjadi ketua Liga Dunia Persilatan. Sky sangat kuat, mencapai puncaknya anak tangga surga ke-9, sekarang hanya kamu yang bisa menghentikannya. Klutang memandang Marco Jiang dengan sedikit rasa malu di wajahnya, dan berkata, tetapi aku belum mencapai anak tangga surga ke-9. Aku hanya anak tangga surga ke-7,
dan masih ada celah dalam keterampilan aku dibandingkan dengan Sky. Hanya anak tangga surga ketujuh. Marco Jiang mengerutkan kening. Segera, dia menghela napas dan berkata, waktunya terlalu singkat. Jika kamu diberi waktu setengah bulan lagi, kamu akan dapat menyerap kekuatan darah binatang itu, dan kamu pasti akan dapat mencapai anak tangga surga ke-9. Namun, tidak ada waktu sekarang. Tidak peduli apa, kamu harus pergi, karena Sky pergi ke laut dengan Kingston Jiang, dan dia adalah satu-satunya yang tahu apakah Kingston Jiang masih hidup atau mati. Klutang mengangguk dan berkata, aku akan pergi. Ingat, di Gunung Enam Kaisar. Setelah Marco Jiang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dan Klutang juga berhenti berlatih dan meninggalkan hutan pegunungan ini. Dia berkendara kembali ke Jiangzhong, membeli tiket dan berangkat ke Gunung Lima Lukisan. Karena pedang pembasmi iblis masih berada di Gunung Lima Lukisan. Sekarang dia telah memulihkan kekuatan dan ingatannya, dia harus mendapatkan kembali pedang pembasmi iblis. 81 jarum dahsyat, plus pedang pembasmi iblis, plus energi ki bintang jahat, bahkan menghadapi Sky anak tangga surga ke-9 pun dia juga punya kekuatan untuk bertarung. Bahkan jika dia tidak bisa dikalahkan, tidak mudah bagi Sky untuk mengalahkannya. Setelah setengah hari, Gunung Lima Lukisan, puncak gunung. Master Ding Heng memandang Klutang, berekspresi dengan sedikit terkejut. Klu, kamu, mengapa kamu datang? Klutang tampak terhormat dan berkata, Senior Max Bai memberi aku darah Kirin, aku telah mendapatkan kembali ingatan dan kekuatan aku, sekarang aku datang untuk mengambil pedang pembasmi iblis. Master Ding Heng tampak terkejut. Namun, dia tidak banyak bicara, hanya memberi isyarat silakan. Klutang datang ke gunung belakang. Di depan ada tebing setinggi beberapa ratus meter. Di tengah tebing, ada pedang yang diselipkan. Tubuh pedang itu benar-benar terendam di dalam batu, dan gagangnya berwarna hitam. Klutang berdiri di tanah, melambai dengan santai, dan energi ki yang kuat muncul di telapak tangannya. Energi ki ini menyapu dan bergegas ke tebing yang berlawanan, menyelimuti pedang pembasmi iblis. Hush! Pedang pembasmi iblis meledak seketika. Klutang berkelibat tubuhnya dan muncul di udara setinggi lebih dari 30 meter, memegang pedang pembasmi iblis. Memegang pedang pembasmi iblis, Klutang merasa bahwa dia sangat kuat, wajahnya yang cantik tenang, dan keyakinan yang tak terkalahkan muncul di hatinya. Pedang pembasmi iblis sudah didapatkan. Sky, kuharap Kingston Jiang tidak diserang olehmu, kalau tidak, aku akan memenggal kepalamu. Klutang memegang pedang pembasmi iblis dan bergumam pelan. Setelah itu, melangkah di udara dan muncul di depan tebing, dia kembali ke kuil lagi, berpamitan dengan Master Ding Heng, kemudian bergegas menuju Gunung Enam Kaisar tanpa henti. Hari ini adalah hari di mana para petarung dunia berkumpul. Sky tidak hanya memberitahu petarung negara Dacia, tetapi juga petarung lain di luar negeri. Gunung Enam Kaisar terletak di area pusat negara Dacia. Pada saat ini, Gunung Enam Kaisar, di puncak gunung, tempat para petarung dari dunia berkumpul. Hampir semua master domestik ada di sini. Partai Shaolin, Sekte Wudang, Sekte Lima Pedang Suci, Partai Tianshan, 4 keluarga kuno, keluarga Xiaoyao dan perguruan terkenal lainnya berkumpul di sini. Dan ada banyak master asing. Kaisar darah pertama dari klan darah, Billy dari Partai Tai dan orang-orang terkenal internasional lainnya hampir semuanya datang. Pada saat ini, Sky berdiri dan muncul di udara di tengah puncak Gunung Enam Kaisar. Dia melihat kerumunan orang di sekitarnya dan berkata dengan keras. Semuanya, aku memanggil semua orang ke sini hari ini karena masalah naga. Setelah penyelidikan, aku sudah tahu keberadaan naga, dan darah naga dapat membuat orang hidup abadi, daripada berbahagia sendiri, lebih baik berbagi dengan orang lain. Aku ingin semua orang hidup abadi, jadi beritahu keberadaan naga. Ayo kita pergi untuk membantai naga bersama-sama. Namun, kelompok petarung tidak bisa tanpa seorang pemimpin.
Naga itu sangat kuat dan membutuhkan seorang pemimpin. Tujuan memanggil semua orang di sini adalah untuk membentuk aliansi, memilih ketua liga, memimpin semua orang untuk membantai naga, untuk hidup abadi, dan menikmati umur yang tak terbatas. Suara Sky bergema. Begitu dia selesai berbicara, seseorang berdiri dan berkata, karena Sky mengusulkannya, maka aku menyarankan bahwa ketua liga adalah Sky. Sky akan memimpin kita untuk membantai naga. Bersambung.